Selamat datang di channel Om Bocil, jangan lupa subscribe terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Profesi sebagai tukang las bawah laut atau underwater welder mungkin masih terdengar asing di telinga masyarakat Indonesia. Pekerjaan ini juga memiliki risiko besar tapi dengan bayaran yang menggiurkan. Karena bekerjanya di bawah laut, maka seorang welding underwater wajib punya keahlian menyelam. Mengutip situs pencarian kerja Indeed, mereka juga wajib memiliki sertifikasi baik untuk mengelas dan menyelam. Tukang las bawah laut bertugas memotong, membuat, memperbaiki dan mengelas struktur logam di wilayah perairan. Mereka juga bertugas mengambil gambar struktur bawah tanah untuk membantu perencanaan atau evaluasi proyek hingga mengevaluasi dan menyetujui struktur bawah air untuk memastikan keamanannya. Dikutip dari Bureau of Labor Statistic AS, yakni divisi yang berada di bawah pemerintah Departemen Ketenagakerjaan AS, disebutkan ada beberapa industri yang membutuhkan profesi tukang las bawah laut. Misalnya konstruksi, teknik sipil, museum, situs sejarah, kegiatan pendukung transportasi air, arsitektur dan beberapa industri lainnya. Gaji yang didapatkan para welding underwater ini jumlahnya berbeda tergantung dari industrinya. Misalnya untuk penyelam industri arsitektur, teknik dan layanan terkaitnya besaran gajinya mencapai $34,30 per jam atau setara $488.000 per jam. Artinya per tahunnya bisa mencapai $70.570 atau sekitar 1 miliar rupiah. Selanjutnya penyelam di industri pendukung transportasi air gajinya Rp432.000 per jam dan 900 miliar rupiah per tahun. Untuk industri museum, situs sejarah dan lembaga serupa penyelamnya digaji Rp302.000 per jam dan $630 juta per tahunnya. Kemudian penyelam dalam pemerintahan gajinya bisa mencapai Rp521.000 per jam dan 1 miliar lebih. Dalam hal regulasi pengelasan bawah laut juga diatur oleh undang-undang dan peraturan yang ketat untuk memastikan keselamatan dan kualitas pengelasan. Di Indonesia, pengelasan bawah laut diatur oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui tentang pengelasan bawah air dan klasifikasi kapal pengelasan bawah air. Pekerjaan las bawah laut bukan pekerjaan yang mudah, tetapi bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi canggih yang tersedia. Maka dari itu pengelasan bawah laut perlu dilakukan oleh perusahaan spesialis yang dilengkapi dengan tenaga kerja yang terlatih dan teknologi pengelasan terbaru. Salah satu fakta mengenai pengelasan bawah laut yaitu menggunakan teknologi pengelasan yang berbeda dengan teknologi pengelasan pada umumnya. Teknologi pengelasan bawah laut umumnya dilakukan dengan menggunakan robot pengelas yang dilengkapi dengan kabel penghubung yang panjangnya mencapai ratusan meter dan kontrol jarak jauh. Operator dapat mengontrol robot pengelas dari permukaan air dan menjalankan pengelasan pada kedalaman yang sulit dijangkau oleh manusia. Namun bila kedalamannya masih bisa dijangkau manusia, biasanya pekerja ini tidak menggunakan robot pengelas. Teknologi pengelasan bawah laut terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan infrastruktur di kedalaman laut yang makin meningkat. Beberapa teknologi pengelasan bawah laut yang digunakan antara lain pengelasan dengan elektrode tertutup, pengelasan elektrode terbuka, dan pengelasan dengan metode laser. Pemilihan teknologi pengelasan yang tepat tergantung pada jenis material yang akan dilas dan kedalaman tempat pengelasan dilakukan. Untuk itu penting mengetahui jenis material yang akan dilas sebelum melakukan pengelasan di bawah laut. Pengelasan bawah laut juga memiliki risiko dan tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utamanya yaitu kondisi lingkungan bawah laut yang tidak stabil dan berubah-ubah seperti arus laut, ombak dan tekanan air yang tinggi. Hal ini dapat memengaruhi kualitas pengelasan dan menyebabkan kesalahan yang fatal jika tidak diatasi dengan baik. Selain itu, kondisi bawah laut yang berbeda-beda di setiap lokasi proyek membuat pengelasan bawah laut memerlukan penyesuaian teknologi dan teknik yang berbeda-beda pula. Misalnya, pada proyek pengelasan di perairan dangkal dengan kedalaman di bawah 20 meter, pengelasan dapat dilakukan dengan metode pengelasan konvensional dengan elektrode tertutup. Namun pada proyek pengelasan dengan kedalaman lebih dari 20 meter seperti pada proyek pengeboran minyak di lepas pantai, pengelasan bawah laut perlu dilakukan dengan teknologi pengelasan laser atau pengelasan dengan elektrode terbuka yang lebih presisi dan cepat. Selain tantangan teknis, pengelasan bawah laut juga memiliki risiko keselamatan yang tinggi. Operator dan teknisi pengelasan harus dilengkapi dengan peralatan keamanan dan pelindung diri yang memadai seperti alat penyelam, helm, pelampung dan alat komunikasi untuk memastikan keamanan pekerja selama melakukan pengelasan bawah laut.
Itulah sedikit informasi tentang pekerjaan bawah laut. Jika kalian tertarik dan sudah punya kualifikasi tersebut, maka segeralah daftar pekerjaan tersebut.